Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan seikhlas-ikhlas dan setulus-tulusnya dan dari lubuk hati yang paling dalam, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan senantiasa bersyukur kita menjadi pemenang dalam kehidupan dunia yang sangat panjang dan melelahkan ini. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, mungkin yang perlu kita ingat bahwasanya waktu masuknya zuhur atau Jumat kita di bulan ini adalah 12.06. Artinya bagi kita yang ada kalender, yang tahu, tentu tidak akan melalaikan tugas-tugas kita untuk tepat waktu datang ke masjid. Tetapi bagi kita yang belum ada kalender, kapan dan jam berapa sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, mungkin perlu kita lengkapi rumah kita dengan kalender-kalender yang ada jadwal sholatnya, sehingga kita selalu termasuk kepada golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, golongan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang sangat mulia ini, khatib akan berpatohkan kepada firman Allah dalam surat Al-Zalzalah yang sudah tak asing lagi bagi kita, yang selalu dibacakan oleh imam ketika kita sholat berjamaah. Firman Allah berbunyi, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar zarah, akan dilihatnya hasilnya nanti. Dan barang siapa yang berbuat jahat walaupun sebesar zarah, akan dilihat hasilnya nanti. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat At-Takwir yang berbunyi, wa idzas suhufu nusirat, dan nanti akan dibuka catatan-catatan amal manusia. Wa idzas suhufu nusirat, nanti akan dibuka, akan dipaparkan, akan diperlihatkan catatan-catatan amal manusia. Jadi berkolerasi dengan firman Allah yang disebut tadi. Catatan-catatan amal, catatan-catatan kebaikan, keburukan, walaupun sebesar zarah itu tercatat. Selanjutnya, kita bandingkan dengan kemajuan teknologi hari ini. Indonesia yang berpenduduk 280 juta jiwa. Hari ini kita 280 juta jiwa Republik Indonesia jumlah penduduknya. Maka sekitar lebih kurang 210 jiwa itu sudah terekam yang disebut dengan data elektronik atau yang disebut dengan EKTP. Hanya sekitar 60 juta jiwa, mungkin karena belum cukup umur, maka dia belum terekam dengan data EKTP.
Bapak-bapak sidang Jumat, tahukah kita bahwasanya yang tempat merekam data EKTP itu hanya sebuah alat yang kecil. Kalau boleh kita bilang dia hanya tidak lebih dari sebesar pena. Kalau bahasa kerennya kita sebut flash disk. Bapak Ibu yang sering mengoperasikan tape baik di mobil maupun di rumah atau komputer atau laptop, ada itu flash disk. Flash disk itu juga tak lebih dari sebesar pena. Malah ada yang lebih kecil. Tetapi flash disk yang sebesar pena ini, pulpen ini, mampu menampung beribu-ribu data di dalamnya. Berjuta-juta data ada kita masukkan ke dalam pulpen atau flash disk yang sebesar pulpen. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa. Ada satu lagi di laptop atau di komputer yang kita taruh yang namanya hard disk. Kalau ada 2000-an besarnya hard disk itu, maka itu menjadi beratus-ratus juta data bisa disimpan ke dalam satu hard disk itu. Maka jangan kita heran kalau seluruh data penduduk Indonesia yang sudah terekam dalam EKTP elektronik itu bisa dilihat kapan saja, bisa dideteksi kapan saja, di mana dia tinggal, di mana alamatnya, dan seterusnya. Canggih bukan? Sangat canggih. Maka ketika Bapak Presiden ingin melihat data seseorang, di mana alamatnya, apa pekerjaannya, berapa usianya, berapa umurnya, berapa anaknya, maka dia tinggal tekan klik. Klik saja nicknya, maka nanti seluruh datanya akan keluar. Maka itulah yang dilakukan sekarang oleh tim cyber dari Polri dalam melacak kejahatan. Ketika dia klik, maka data orang itu dengan mudah. Itu bagi Indonesia. Dunia pun hari ini yang hampir 5 miliar penduduknya, seluruh datanya bisa dihimpun ke dalam sesuatu flash disk atau hard disk yang besarnya tak lebih dari sebesar pena ini. Itu kecanggihan teknologi. Maka ketika Allah bilang, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik sebesar zarah, siapa yang berbuat jelek sebesar zarah, pasti akan dilihatnya nanti. Maka kita jangan heran. Dan ketika Allah bilang, "Wa idzas suhufu nusirat," dan ketika catatan-catatan amalnya dibuka. Jadi kalau kita pikir dengan logika kita sekarang, hidup 80 tahun, selama 80 tahun itu sebesar apa catatan amal kita? Sebesar apa catatan kejahatan kita? Mungkin tidak masuk di logika. 80 tahun, 90 tahun kita meninggal, semuanya masuk ke dalam flash disknya kita, hard disknya kita. Kalau dilogikakan tidak masuk. Tetapi buatan manusia saja. Kita ulangi Bapak-bapak sidang Jumat. Buatan manusia saja mampu menampung bermiliar-miliar data. Begitu kecanggihan teknologi. Apalagi buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak susah bagi Allah untuk membuka catatan-catatan amal masing-masing kita. Catatan-catatan manusia yang berpenduduk 5 miliar ini bisa disimpan ke dalam suatu alat yang canggih. Apalagi Allah yang punya kuasa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang menguasai langit dan bumi dan tidak susah bagi Allah untuk mengontrolnya. Bapak-bapak sidang Jumat, kita mau lanjutkan. Apa yang mau kita lanjutkan? Siapa yang mengisi atau menginput catatan-catatan kebaikan dan catatan-catatan kejelekan ke dalam flash disk? Siapa yang memasukkannya? Yang memasukkannya tentu adalah petugas komputernya.
petugas laptopnya. Setiap yang baik dimasukkan, setiap yang jelek dimasukkan atau diinput kata orang sekarang. Maka Allah sudah tugaskan 2 malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang tak pernah tidur. Malaikat yang tak pernah lupa. Malaikat yang tak pernah pelupa. Setiap kebaikan maka Raqib bekerja menginput, memasukkan ke dalam flash disk yang kita punya. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan jahat, dimasukkan oleh malaikat Atid. Malaikat itu kita tahu kerjanya hanya menjalankan perintah Allah. Dia tidak diberi nafsu seperti kita manusia yang punya halangan, yang punya rintangan, yang punya godaan. Tetapi malaikat hanya tugas dan fungsinya mencatat perintah Allah. Ketika Allah perintahkan kamu, kerja kamu, wahai malaikat Raqib, hanya mencatat yang baik, itu sajalah kerjanya. Hai Atid, kamu hanya bekerja mencatat yang jelek, hanya itu saja kerjanya. Artinya bapak-bapak sidang Jumat, kita ini adalah apa yang kita input, apa yang kita masukkan ke dalam flash disk yang kita punya, itulah kita. Kita lanjutkan lagi. Lantas bagaimana dengan kondisi kita ketika kita sudah mendekati sakratul maut? Kita bertanya-tanya, manakah yang baik, manakah yang jelek? Kita mungkin tidak ada yang tahu. Tetapi Allah berjanji, ketika flash disk-nya penuh dengan kebaikan, maka yang muncul keluar itu adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Dan ketika flash disk kita, yang kita isi, yang kita masukkan data, penuh dengan kejelekan, perbuatan yang tidak baik, maka yang muncul itu ke permukaannya adalah yang jelek-jelek, yang tidak baik. Jadi kalau kita mulai dari 0 sampai 100, maka angka 1 sampai 80 apa isinya? Kalau isi flash disk kita itu, hard disk kita itu yang baik-baik, maka ketika di angka 80 muncullah kebaikan-kebaikan di dirinya. Ketika muncul kebaikan-kebaikan itu, maka banyaklah dia berzikir, banyaklah dia bersyukur, banyaklah dia tahajud, banyaklah dia membantu fakir miskin, banyaklah membantu orang susah, banyaklah dia bersedekah, banyaklah dia berinfak. Karena secara otomatis yang muncul keluar itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada di dirinya. Karena flash disk-nya 80% berisi kebaikan-kebaikan. Tetapi andai hitungan 1 sampai 80% berisi kejelekan, maka yang muncul itu adalah ketidakbaikan, sifat-sifat yang tidak baik. Itu tidak bisa dipungkiri karena diperkuat oleh hadis Rasulullah. Ada di dalam tubuh manusia itu segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah manusia itu. Maka apakah daging itu? Orang menerjemahkannya adalah qalbu dan hati manusia. Kalau kita terjemahkan lagi ke tingkat lebih lanjut, siapakah daging itu? Seperti apakah daging itu? Itulah dia yang disebut dengan flash disk-nya kita, hard disk-nya kita. Apa yang kita isi? Apa yang paling banyak kita isi di dalam hard disk kita itu? Itulah kita. Seperti apa kita? Who we are? Siapa kita? I am the flash disk. Who are you? You are the flash disk. Siapa kita? Siapa kamu? Kita adalah flash disk kita yang kita input setiap saat, yang kita masukkan setiap saat, yang kita tanamkan, torehkan setiap saat. Maka itulah kita. Tak bisa kita dipungkiri. Maka dibilang oleh Allah, ketika catatan flash disk itu dibuka, maka tak ada satupun yang akan bisa membantahnya. Bila kita logikakan dengan akal biasa,
berlogika kita. Mungkinkah catatan amal manusia ini masing-masing bisa dibuka? Bisa. Buatan manusia saja bisa menampung 200 juta catatan amal, catatan kebaikan, catatan pekerjaan. Buatan manusia saja mampu menampung 4 miliar. Apalagi buatan Allah. 100 miliar pun dalam suatu alat yang hanya sebesar pulpen pun bisa tercatat. Begitu kecanggihan perbuatan Allah. Karena sampai hari ini tak ada yang bisa menandingi perbuatan-perbuatan Allah di muka bumi ini. Bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah. Saya mau lanjutkan lagi. Lantas ketika kita tahu isi flash disk kita banyak yang error, banyak yang tidak baik, banyak virusnya. Ketika laptop kita banyak virusnya, ketika komputer kita banyak virusnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membawa laptop kita, membawa komputer kita ke tukang servis komputer, maka kita bersihkan virus-virusnya. Atau orang menyebut kita install. Kita install HP kita apabila HP-nya sering tegang-tegang, HP-nya sudah banyak virusnya, install HP-nya bawa ke tukang HP. Install laptopnya bawa ke tukang laptop. Install komputernya bawa ke tukang komputer. Nanti seluruh virus-virus itu akan keluar dan akan dibasmi dan akan dimusnahkan sehingga dia bersih kembali dari virus-virus. Akhirnya kita mempunyai laptop, HP, komputer yang bersih dari virus. Maksudnya apa? Ketika hati kita banyak lemotnya, jiwa kita banyak yang tidak baiknya, isi hati, isi harddisk kita, isi dari komputer yang ada di hati kita banyak yang jelek-jeleknya, maka bersegeralah untuk menginstal hati kita. Bersegeralah untuk menginstal jiwa kita. Maka inilah yang disebut oleh Allah, qad aflaha man tazakkah. Qad aflaha man tazakkah. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hati, membersihkan jiwa. Membersihkan itu clean. Clean from the virus. Membersihkan hati dan jiwa dari virus-virus seperti membersihkan flash disk, membersihkan hard disk, membersihkan HP yang kita punya. Bagaimana membersihkannya? Itulah dia bersedekah, berinfak, berzikir, sholat tahajud, membantu fakir miskin, membantu masjid, mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah. Yang kita malangkan bagi seorang manusia, sudahlah harddisknya banyak virus, flash disknya banyak virus, memorinya banyak virus, sampai tua nggak mau dibersihkan. Pergi ke masjid mendengarkan ceramah nggak mau, mendengarkan tausiah nggak mau, tahajud nggak mau, duha nggak mau, zikir nggak mau, membantu orang fakir miskin nggak mau. Akhirnya sampai dia meninggal, maka dia termasuklah kepada golongan orang-orang yang merugi. Maka ketika orang sakratul maut itu dalam suatu hadis dikatakan, sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat, diperlihatkanlah catatan amalnya. Maka ada orang yang terbelalak matanya ketika catatan amalnya banyak yang negatif, banyak yang jelek-jelek. Tetapi ada orang yang meninggal seperti tersenyum, seperti tertawa, mukanya berminyak, berseri, dan dia seperti bahagia meninggal menuju kampung akhiratnya. Karena malaikat memperlihatkan isi flash disknya ternyata banyak yang diinput yang baik-baik saja. Bapak-bapak sedang Jumat, pertanyaan kita, siapa kita? Siapa kita yang sebenarnya? Kita adalah flash disk kita. Kita adalah hard disk kita. Kita adalah memori yang kita isi. Seperti apa, dengan apa memori kita isi, itulah kita yang sebenarnya. Ada orang kaya raya,
emas banyak, uang banyak, tetapi ketika memorinya yang diisi banyak yang jahat, otomatis akan keluarlah dari wajahnya yang tidak bersih, yang tidak jernih, mungkin kadang-kadang seperti hitam. Karena itu yang keluar. Tak bisa dipungkiri, apa yang paling banyak mengisi hati kita, itulah kita. Kalau isi hati kita diisi oleh harta, itulah kita. Kita adalah harta. Kalau isi hati kita diisi oleh syirik, dengki, itulah kita. Maka bapak-bapak sedang Jumat rahimakumullah, kita adalah yang kita isikan ke dalam hati kita. Kita adalah yang kita masukkan ke dalam flash disk dan memori kita. Tidak bisa kita pungkiri, Rakib dan Atid selalu menginput walau sebesar zarah. Zarah itu adalah bagian yang terkecil dari atom. Kadang-kadang tidak bisa dilihat dengan mata besarnya. Tetapi sebesar zarah pun kita melakukan kebaikan, masuk ke dalam hard disk kita. Masuk dia ke dalam memori kita, masuk ke dalam flash disk kita. Dan ketika itu dibukakan nantinya, maka terbelalaklah kita dan ada kita yang tersenyum. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, yang mau kita sampaikan di akhir khotbah ini adalah, mari kita selalu menginstal hard disk kita. Installah flash disk kita, installah memori kita, installah HP kita. Buang virus-virus, buang penyakit-penyakit, buang yang tidak baik-baik, bersihkan, sucikan yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan memori yang penuh dengan kebaikan, yang berisi kebaikan-kebaikan, maka kita akan menjadi pemenang di atas dunia ini. Hanya itu saja pesan dari kami. Mari kita install hati kita, kita install jiwa kita, pikiran kita, kita install hard disk kita install memori kita, supaya kita terbebas dari virus-virus yang akan memakan amal kebaikan kita yang berada dalam hard disk kita. Kita adalah kita adalah hard disk kita. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Merugi orang yang selalu menginstal dengan kejelekan-kejelekan, merugi orang yang selalu menginput hadisnya dengan ketidakbaikan, karena isinya adalah ketidakbaikan terus. Merugilah kita. Bapak-bapak sidang Jumat rahimakumullah, demikian saja fakta biru ya ulil albab.